Bayangin deh, kamu baru pindah sekolah, terus tiba-tiba nemuin surat misterius. Apa sih yang bakal kamu lakuin? Sini, aku ceritain di Ruang Biru. Cerita dimulai dengan karakter Sorili. Gadis yang tadinya hidup biasa aja, tiba-tiba jadi target bully karena nolongin temennya. Sampai akhirnya dia memutuskan buat pindah sekolah. Di sekolah barunya, dia masih gugup dan takut sama siswa lain karena teringat sama masa lalunya. Di satu sisi, dia sedih karena dia masih sendirian dan gak punya temen, alias gak ada bedanya sama sekolah yang dulu. Sampai tiba-tiba dia nemuin satu surat misterius. Isi suratnya tentang peta sekolah, jalan rahasia, denah tempat duduk di kelas beserta para wajah siswa, dan rahasia-rahasia lainnya. Berkat surat misterius itu, Sori bisa beradaptasi dengan cepat. Di surat pertamanya terdapat catatan, kalau pengen baca suratku lagi, carilah surat keduaku. Dengan clue sebagai berikut. Nah, lihat clue itu, Sori langsung pergi ke perpustakaan. Satu persatu rak dia cek. Dan yaps, dia berhasil nemuin surat kedua. Surat kedua berisi tentang rekomendasi buku kesukaan si penulis. Tapi gak cuman itu aja. Sori nemuin nama penulis surat misterius. Namanya yaitu Hoyeonju. Sayangnya nama Hoyeonju gak ada di denah tempat duduk kelas. Jadi Sori masih tetap clueless tentang si penulis surat ini. Surat ketiga ditemuin di atap sekolah. Isi suratnya tentang wajah dan nama pekerja di sekolah. Dan kartu nama restoran Jajangmyeon yang biasa dipesan sama Hoyeonju. Oh iya, for your information, di sekolahnya Sori ini gak boleh pesen makanan dari resto luar saat jam makan. Jadi ini tuh kayak tips. Kalau Sori bosen sama makanan di kantin, dia bisa pesen tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Pas si Sori pesen nih, si kurirnya bilang, lain kali pesennya tolong sekalian ya. Loh, ada yang pesen juga berarti. Siapa? Jangan-jangan si penulis surat. Di sana dia lihat ada cowok. Sori mikir, jangan-jangan dia yang bikin surat misterius. Clue di surat ketiga. Surat keempat bisa ditemuin kalau kamu minta bantuan di kebun. Pas di kebun, Sori lihat ada kucing yang nyangkut di tanaman. Mau gak mau, Sori harus nolongin kucing itu. Setelah selesai nolongin, dia ketemu sama ibu penjaga. Ingat gak? Di surat ketiga, Hoyeon pernah nulis nama para pekerja di sekolah. Dan refleks sebut nama, Bu Suni Kim. Nah, si Bu Suni ini langsung ngasih Sori surat keempat tanpa basa-basi. Dia bilang nih, kalau ada anak yang manggil nama asli Bu Suni, tolong kasihin surat yang dititipin gitu. Sori nebak, itu dari Hoyeon ya. Terus Bu Suni jawab, iya. Di sisi lain, ada anak cowok yang liatin Sori ngobrol sama Bu Suni. Ini anak yang sama yang ditemuin Sori di atap, tapi kita belum tahu ya namanya siapa. Surat kelima, ada di kandang kelinci. Dan Sori disuruh datang pagi-pagi. Kalau kita lihat isi suratnya ada bacaan, tiap murid di sekolah punya tugas masing-masing. Salah satunya ngerawat kandang kelinci. Kalau kamu belum memutuskan, coba pertimbangkan kegiatan ini dengan gambar wajah dan nama semua kelinci yang ada di kandang. Lucu ya, kelincinya imut-imut. Tiba-tiba di belakang ada yang teriak, "Hei, kamu anak piket baru?" Sori kaget dan jawab, Iya,
anak cowok itu sadar kalau ada 2 kelinci yang hilang. Akhirnya mereka berdua harus cari kelinci-kelinci itu. 1 kelinci berhasil ditangkap, tinggal sisa 1 lagi. Sori inget nih, di dalam surat kelima, kalau kelinci yang hilang ini suka tempat gelap, jadi dia cari di lubang-lubang. Sori seneng banget tuh pas nemu kelinci itu. Si anak cowok ngenalin dirinya, aku Dongsun Park. Aku Sori Lee, jawab Sori. Tiba-tiba si anak cowok itu nanya, kamu tahu dari mana kalau dia suka sembunyi di tempat gelap? Dari Hoyeon Jung ya? Tebak si cowok. Kamu temennya Hoyeon? Bukan, jawab Sori. Selesai ngurusin kelinci, Sori pergi ke taman buat makan siang. Di sana dia ketemu sama teman sekelasnya dan beberapa anak dari kelas lain. Anak-anak itu ngajak Sori buat makan siang bareng nih. Nah, di tengah obrolan mereka, Sori jadi tahu sesuatu. Ternyata Hoyeon Jung itu udah pindah sekolah. Itulah kenapa di denah tempat duduk Hoyeon gak ada. Karena tempat duduknya sekarang diisi sama Sori. Sori cukup sedih dengar fakta itu. Padahal tadinya dia mau berterima kasih sama Hoyeon. Surat berikutnya, Sori harus pergi ke belakang kandang kelinci dengan clue kayak gini. Di percobaan pertama, Sori gagal nemuin suratnya. Dia baca ulang lagi suratnya dan sadar kalau di clue-nya itu harus dilakuin sambil tutup mata. Percobaan kedua, dia malah ketemu sama Dongsun. Kira-kira kenapa suratnya malah ngarahin ke Dongsun? Sebenarnya ada hubungan apa sih? Dan di mana surat ke-6 itu? Kalau kalian masih penasaran, tunggu di Ruang Biru. Alur cerita Your Letter Part 2.